Sore itu, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, pintu depan terbanting keras hingga getarannya terasa seperti gempa kecil di dada Rina. Keluar dari rumah ini. Kau bukan anakku lagi, teriak ibunya, wajahnya merah padam, air mata mengalir deras tapi bukan karena sedih, melainkan amarah yang membara. Rina, berusia 23 tahun saat itu, berdiri membeku, tas ransel di punggungnya terasa berat seperti beban seluruh dunia, sementara kekasihnya, Maya, menunggu di luar pagar dengan motor butut mereka, mata penuh ketakutan. Rina tidak pernah membayangkan hari itu akan datang begitu cepat. Semua dimulai dari sebuah oto yang ditemukan ibunya di ponselnya, oto dia dan Maya berpelukan di pantai Anyer, tersenyum bahagia di bawah matahari terbenam. Ini dosa besar, Rina. Apa kata tetangga? Apa kata Tuhan? Ibunya menggeleng-geleng, suaranya parau, tapi Rina tahu itu bukan pertanyaan, melainkan onis. Dalam hati, Rina berteriak, mengapa mencinta seseorang harus menjadi dosa? Mengapa hatiku yang tulus ini dianggap kotor? Tapi mulutnya terkunci, hanya air mata yang berbicara. Ia ingat betapa ia berusaha menyembunyikan perasaannya sejak remaja, berpura-pura tertarik pada cowok-cowok di sekolah, tapi Maya datang seperti angin segar, membuatnya merasa utuh untuk pertama kali. Kini, semuanya runtuh. Malam itu, Rina dan Maya tidur di kos-kosan murah di kawasan Tanah Abang, tubuh mereka saling menempel bukan karena hasrat, tapi karena ketakutan akan masa depan. Kita akan baik-baik saja, sayang, bisik Maya, tapi Rina tahu itu bohong. Dalam pikirannya, ia memutar ulang adegan itu berulang kali, wajah ibunya yang penuh kebencian, ayahnya yang diam saja di pojok ruangan, saudara-saudaranya yang memalingkan muka. Apakah aku salah? Apakah aku monster seperti yang mereka katakan? Rasa sakit itu menusuk dalam, seperti pisau yang tak pernah dicabut. 5 tahun kemudian, telepon berdering di apartemen kecil mereka di Jakarta Selatan. Nomor ibunya muncul di layar, dan hati Rina berdegup kencang. Rina, tolong. Aku butuh kamu, suara ibunya lemah, penuh keputusasaan. Rina menutup mata, ingatan lama bangkit kembali. Apa yang bisa membuat wanita yang pernah mengusirnya memohon seperti ini? Rina ragu-ragu, tapi rasa penasaran, atau mungkin sisa kasih sayang, membuatnya mengangkat telepon. Ibu, tanyanya dingin. Di ujung sana, ibunya terisak. Aku hamil, Rina. Ayahmu sudah meninggal tahun lalu, dan aku tak bisa menjaganya sendirian. Tolong besarkan bayi ini untukku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Rina terduduk, dunia berputar. Bagaimana bisa? Ibunya berusia 48 tahun sekarang, hamil di usia senja, dan memohon pada anak yang pernah dibuangnya karena mencinta perempuan. Dalam hati Rina, badai bergolak, apakah ini pembalasan? Atau jebakan? Maya memegang tangannya, mata penuh kekhawatiran. Jangan pergi, Rin. Mereka menyakitimu. Tapi Rina tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Ia ingat masa kecilnya, di mana ibunya adalah segalanya, pelukan hangat, cerita sebelum tidur. Kini pelukan itu diganti dengan pengusiran. Apakah aku bisa memakan? Apakah aku harus? Pertemuan pertama setelah 5 tahun itu terjadi di rumah lama di pinggiran kota. Rina datang sendirian, meninggalkan Maya di apartemen karena tak ingin memperburuk situasi. Ibunya membuka pintu, perutnya sudah membuncit, wajahnya keriput lebih dalam, mata penuh penyesalan. Masuklah, nak. Rina melangkah masuk, aroma masakan ibu yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Mereka duduk di ruang tamu, diam panjang menyelimuti. Dalam pikiran Rina, ribuan pertanyaan berputar. Mengapa sekarang? Mengapa bukan dulu saat aku butuh ibu? Ibunya mulai bicara, suaranya gemetar.
Aku salah, Rina. Saat itu aku takut. Tetangga bicara, keluarga menekan. Aku pikir itu cara melindungimu dari dunia yang kejam. Rina tertawa getir. Melindungi. Itu lebih seperti menghancurkan. Tapi melihat ibunya sekarang, sendirian dan rapuh, sesuatu di hatinya luluh. Apakah ini awal dari penebusan atau hanya manipulasi? Percakapan mereka berlanjut hingga malam. Ibunya menceritakan bagaimana ayah meninggal karena sakit jantung, bagaimana saudara-saudaranya menjauh karena malu dengan skandal keluarga. Bayi ini, anak dari hubungan singkat dengan seorang duda di pasar. Aku bodoh, Rin. Tapi dia satu-satunya harapanku. Rina mendengarkan, hati terbelah. Di satu sisi, ia marah, mengapa ibu bisa melakukan kesalahan tapi aku dihukum karena cinta sejati. Di sisi lain, ia melihat kerapuhan manusia di depannya. Kenapa aku, Bu? Kenapa bukan adik-adik, tanya Rina. Ibunya menatapnya dalam. Karena kau yang paling kuat. Dan karena aku tahu kau punya hati yang besar. Kata-kata itu menyentuh, tapi juga menyakitkan. Rina pulang dengan pikiran kacau. Di apartemen, Maya menunggu dengan cemas. Apa katanya? Rina menceritakan semuanya, dan Maya marah. Dia memanatkanmu. Setelah apa yang dia lakukan. Rina diam, tapi dalam hati ia bertanya, apakah menolak berarti aku sama kejamnya dengan mereka? Hari-hari berikutnya, Rina bergulat dengan dilema itu. Ia mulai mengunjungi ibunya lebih sering, membawa makanan, membantu membersihkan rumah. Setiap kunjungan, ia melihat sisi lain dari ibunya, wanita yang dulu tegar kini rapuh, penuh penyesalan. Aku baca tentang orientasimu, Rin. Mungkin aku salah paham dulu, kata ibunya suatu hari. Rina terkejut, tapi skeptis. Apakah ini tulus? Atau hanya karena butuh bantuan? Dalam pikirannya, ia memutar skenario, jika aku ambil bayi ini, apa artinya bagi hubunganku dengan Maya? Maya ingin anak, tapi bukan seperti ini. Kita bisa adopsi nanti, kata Maya suatu malam, tapi Rina tahu itu bukan jawaban. Ini tentang keluarga, tentang darah, tentang penebusan. Apakah aku siap membayar harganya? Konflik mulai memuncak ketika saudara perempuan Rina, Lina, datang berkunjung. Lina, yang dulu diam saja saat pengusiran, kini marah besar. Kau mau ambil bayi itu? Kau yang abnormal itu, katanya kasar. Rina menahan amarah, tapi dalam hati ia berteriak, abnormal. Aku yang hidup jujur, sementara kalian hidup dalam kepura-puraan. Pertengkaran meledak, ibunya berusaha menenangkan, tapi Rina pergi dengan hati terluka lagi. Di jalan pulang, air mata mengalir. Mengapa masyarakat ini begitu kejam? Mengapa cinta harus dihakimi? Maya memeluknya malam itu, tapi Rina merasa sendirian dalam badai pikirannya. Keputusan semakin dekat, dan ia tahu apapun pilihannya akan ada yang rusak. Beberapa minggu berlalu, dan kunjungan Rina ke rumah ibunya menjadi rutinitas yang menyiksa. Setiap kali ia melangkah masuk, aroma masakan lama bercampur dengan bau obat-obatan membuat hatinya teriris. Ibunya semakin lemah, kehamilan di usia tua membuatnya sering pusing dan mual. Terima kasih, Nak, katanya setiap kali, tapi Rina merasa itu seperti jarum yang menusuk. Terima kasih. Setelah 5 tahun keheningan, setelah pengusiran yang hampir menghancurkan hidupku. Dalam pikirannya, Rina berdebat dengan dirinya sendiri, apakah aku di sini karena kasih, atau karena rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Maya melihat perubahan itu, dan hubungan mereka mulai retak. Kau lebih sering di sana daripada di sini, keluh Maya suatu malam, suaranya penuh cemburu yang tak biasa.
Rina memeluknya, tapi pikirannya melayang, apakah ini harga yang harus kubayar untuk menebus masa lalu? Suatu hari, saat membantu ibunya ke dokter, Rina mendengar diagnosis yang membuat dunianya goyah. Kehamilan ini berisiko tinggi, Bu. Kemungkinan komplikasi besar, kata dokter. Ibunya menangis diam-diam di perjalanan pulang, dan Rina merasa beban semakin berat. Dalam hati, ia bertanya, jika ibu meninggal, apa yang akan terjadi pada bayi ini? Apakah aku siap menjadi ibu bagi adikku sendiri? Bayangan itu menakutkan, tapi juga menyentuh sisi lembutnya. Ia ingat mimpi-mimpinya dulu, keluarga kecil dengan Maya, mungkin anak adopsi suatu hari. Kini, realitas memaksa pilihan yang tak diinginkan. Kau tak harus lakukan ini sendirian, kata ibunya di mobil. Rina diam, tapi pikirannya berteriak, sendirian. Kau yang membuatku sendirian dulu. Konflik dengan Maya memuncak saat Rina mengaku sedang mempertimbangkan permintaan ibunya. Apa? Kau gila? Mereka membuangmu seperti sampah, teriak Maya, wajahnya memerah. Rina menangis, tapi bayi itu tak bersalah, Mai. Dan ibu. Dia sendirian sekarang. Debat mereka berlangsung berjam-jam, penuh air mata dan tuduhan. Maya merasa dikhianati, kau memilih mereka daripada kita. Rina merasa terpojok, apakah mencinta Maya berarti aku harus abaikan keluargaku? Malam itu, Maya tidur di sofa, dan Rina terjaga, memutar ingatan 5 tahun lalu. Saat itu, Maya adalah penyelamatnya, tapi kini, pilihan ini seperti bom waktu yang mengancam hubungan mereka. Apakah cinta kita cukup kuat untuk bertahan? Di sisi lain, masyarakat mulai ikut campur. Tetangga-tetangga lama mulai bergosip saat melihat Rina datang sering. Itu si Rina yang begitu ya. Kok balik lagi, bisik mereka. Suatu hari, seorang tante cerewet mendatangi ibunya, Bu, hati-hati. Jangan biarkan dia dekat bayi nanti. Bisa-bisa ditulari. Ibunya diam, tapi Rina yang kebetulan mendengar, marah besar. Dalam hati ia berteriak, tulari. Cinta bukan penyakit. Tapi ia menahan diri, tahu bahwa konfrontasi akan memperburuk. Malam itu, ia curhat pada Maya, masyarakat ini tak pernah berubah. Maya memeluknya, tapi ketegangan masih ada. Rina merasa seperti berjalan di atas pisau, satu sisi keluarga, sisi lain cinta. Mana yang harus kupilih? Pertemuan dengan Lina lagi membawa badai baru. Lina datang dengan suaminya, memaksa ibunya untuk menolak Rina. Bayi ini harus kami besarkan, Bu. Bukan dia, kata Lina tegas. Rina yang ada di sana, tak tahan lagi. Kenapa? Karena aku lesbian. Karena aku tak seperti kalian, teriaknya. Pertengkaran meledak, penuh tuduhan masa lalu. Lina bilang, kau yang menghancurkan keluarga ini. Rina balas, kalian yang menghancurkanku. Ibunya pingsan di tengah keributan, dan mereka harus ke rumah sakit. Di ruang tunggu, Rina dan Lina saling pandang penuh kebencian. Dalam pikiran Rina, apakah ini akhirnya? Apakah aku harus pergi lagi? Tapi melihat ibunya di ranjang rumah sakit, ia tahu tak bisa. Keputusan semakin mendesak, dan harganya semakin mahal. Maya mulai menjauh, bekerja lembur untuk menghindari rumah. Rina merasa kesepian yang dulu pernah dirasakannya pasca pengusiran. Aku takut kehilanganmu, katanya pada Maya suatu malam. Maya menangis, aku juga, Rin. Tapi ini seperti kau kembali ke neraka itu. Debat mereka semakin emosional, penuh pengakuan cinta tapi juga rasa sakit. Rina berpikir, apakah menerima bayi ini berarti mengkhianati Maya? Atau menolak berarti mengkhianati diriku sendiri? Konflik inner ini menyiksa, membuatnya sulit tidur.
Ia mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta, bertemu teman-teman yang punya cerita serupa. Pilihanmu harus dari hati, bukan tekanan, kata seorang teman. Tapi hati Rina terbelah dua. Saat kehamilan ibunya memasuki trimester akhir, komplikasi muncul. Ibunya harus bed rest total, dan Rina pindah sementara ke rumah lama untuk merawat. Maya marah besar, kau tinggalkan aku untuk mereka. Rina menangis, ini sementara, Mai. Tolong pahami. Tapi Maya pergi ke rumah temannya, meninggalkan catatan, aku butuh waktu. Rina hancur, merasa seperti kehilangan segalanya lagi. Dalam kesendirian malam, ia berdoa, Tuhan, mengapa ujian ini? Mengapa cinta harus selalu dibayar dengan sakit? Bayi di perut ibunya bergerak, dan Rina meletakkan tangan di sana, merasakan kehidupan baru. Apakah ini tanda? Atau jebakan? Emosi semakin membara, dan ia tahu klimaks semakin dekat. Rumah lama itu kini seperti penjara emosional bagi Rina. Setiap hari merawat ibunya, memberi obat, memasak, membersihkan, semua itu mengingatkannya pada masa kecil yang bahagia, tapi juga pengkhianatan yang menyakitkan. Ibunya sering menangis malam-malam, menceritakan penyesalan, aku seharusnya dukung kamu dulu, Rin. Aku takut kehilangan muka di masyarakat. Rina mendengarkan, tapi hatinya berteriak, terlambat, Bu. 5 tahun aku bertahan sendirian, membangun hidup baru dengan Maya. Kini kau tarik aku kembali ke lubang yang sama. Tapi melihat kerapuhan ibunya, rasa marah itu luntur diganti kasihan. Apakah itu mungkin? Apakah aku bisa lepaskan dendam ini? Maya tak kunjung kembali, hanya pesan singkat, aku butuh ruang. Rina merasa hancur, seperti bagian dirinya hilang. Ia menelepon Maya setiap malam, tapi sering tak diangkat. Dalam pikirannya, apakah ini akhir dari kami? Apakah pilihan ini menghancurkan cinta kami? Ia ingat awal pertemuan mereka, di kai kecil di Blok M, Maya dengan senyumnya yang cerah, membuat Rina merasa diterima apa adanya. Kini, semuanya terancam. Rina mulai ragu, mungkin Lina benar, aku tak pantas besarkan bayi ini. Tapi bayangan bayi tak berdosa itu menghantui. Apakah menyerah berarti aku lemah? Konfrontasi dengan masyarakat semakin intens. Saat Rina belanja di pasar, tetangga lama menyapa dengan senyum palsu, wah, balik ya. Sudah normal belum? Rina menahan amarah, tapi dalam hati berteriak, normal. Kalian yang tak normal dengan pikiran sempit. Ia pulang dengan air mata, menceritakan pada ibunya. Ibunya memeluknya untuk pertama kali setelah 5 tahun, maafkan aku, nak. Aku yang salah ajar mereka. Pelukan itu hangat, tapi menyakitkan, mengingatkan pada luka lama. Rina menangis di kamar, bertanya pada cermin, siapa aku sebenarnya? Anak yang dibuang atau pahlawan yang kembali? Emosi itu semakin dalam, menyiksa jiwa. Lina datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Jika kau ambil bayi itu, aku akan laporkan ke keluarga besar. Mereka tak akan terima orang seperti kau besarkan cucu mereka. Rina marah, cucu mereka. Ini anak ibu, bukan milik kalian. Pertengkaran semakin panas, Lina tuduh Rina egois, Rina balas Lina munaik. Ibunya berusaha campur, tapi kesehatan memburuk. Di rumah sakit lagi, dokter bilang, stres bisa bahayakan bayi. Rina merasa bersalah, apakah aku penyebabnya? Lina pergi dengan ancaman, dan Rina tinggal sendirian dengan ibunya. Dalam pikiran, apakah perjuangan ini layak? Apakah aku harus mundur demi kedamaian? Maya akhirnya hubungi, tapi bukan kabar baik. Aku pikir kita butuh jeda, Rin. Ini terlalu berat. Kata-kata itu seperti pukulan. Rina menangis berjam-jam, mengapa?
Kami sudah lewati banyak, kenapa sekarang? Ia ingat momen-momen indah, liburan ke Bali, janji setia selamanya. Kini, semuanya retak. Rina mulai depresi, makan tak enak, tidur gelisah. Teman dari komunitas datang berkunjung, kau harus pilih yang terbaik buatmu. Tapi apa yang terbaik? Keluarga darah atau keluarga hati? Konflik inner ini semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan. Saat terakhir, Rina melihat bayi di layar, bayi perempuan kecil, bergerak lincah. Dia sehat, Bu, kata dokter. Ibunya tersenyum lemah, namanya akan jadi seperti namamu, Rin. Rina terharu, tapi juga takut. Dalam hati, apakah aku siap? Apakah Maya akan kembali jika aku tolak? Malam itu, ia duduk di teras, memandang bintang. Tuhan, beri aku petunjuk. Emosi membuncah, air mata tak henti. Ia sadar, keputusan ini bukan hanya tentang bayi, tapi tentang identitasnya, tentang Ma dan pengampunan. Harganya mahal, tapi mungkin itu jalan ke penyembuhan. Lina kembali dengan rencana jahat. Ia sebarkan gosip di media sosial lokal tentang lesbian yang mau curi bayi keluarga. Rina dapat pesan ancaman dari orang tak dikenal. Panik, ia hubungi Maya, tolong, aku butuh kamu. Maya datang, tapi dingin, ini akibat pilihanmu. Mereka debat lagi, penuh air mata. Rina bilang, aku lakukan ini karena aku peduli. Maya, tapi kau abaikan aku. Rekonsiliasi tampak jauh, dan Rina merasa semakin hancur. Dalam pikiran, apakah ini pengorbanan terbesar? Apakah aku akan kehilangan segalanya? Hari-hari menjelang kelahiran semakin tegang. Ibunya semakin lemah, sering demam dan sesak napas. Rina tak pernah lepas darinya, tapi pikirannya penuh badai. Maya tak kunjung lembut, Lina terus mengganggu, masyarakat menekan. Suatu malam, ibunya bicara serius, jika aku tak selamat, janji besarkan dia, Rin. Dia butuh ibu seperti kamu, kuat dan penuh cinta. Kata-kata itu menyentuh, tapi juga membebani. Rina menangis, mengapa kau taruh beban ini padaku? Setelah semua sakit yang kau beri. Tapi ia angguk, tak bisa tolak. Dalam hati, apakah ini penebusan atau kutukan? Maya datang berkunjung, tapi pertemuan itu penuh ketegangan. Aku lihat kau bahagia di sini, katanya sinis. Rina marah, bahagia. Ini neraka. Mereka bertengkar hebat, Maya tuduh Rina berubah, Rina bilang Maya egois. Kau tak paham tekanan ini, teriak Rina. Maya pergi lagi, meninggalkan Rina hancur. Malam itu, Rina duduk sendirian, memikirkan, apakah cinta kami berakhir karena ini? Apakah aku salah pilih? Depresi semakin dalam, ia mulai ragu segalanya. Teman komunitas bilang, kau harus lawan, Rin. Jangan biarkan mereka menang. Tapi bagaimana? Dengan hati yang sudah remuk. Lina eskalasi, ia ajak keluarga besar datang, menuntut hak asuh bayi. Dia tak pantas. Lihat gaya hidupnya, kata paman. Rina berdiri tegar, gaya hidup. Aku hidup jujur, tak seperti kalian yang penuh topeng. Pertengkaran meledak, ibunya stres berat hingga kontraksi dini. Di rumah sakit, dokter bilang kita harus operasi segera. Rina panik, menelepon Maya, tolong datang. Maya datang, tapi tetap dingin. Di ruang tunggu, Rina menangis di bahunya, aku tak bisa tanpa kamu. Maya lembut sedikit, aku juga. Tapi ketegangan masih ada. Dalam pikiran Rina, apakah ini titik balik? Atau akhir? Operasi berjalan tegang, Rina berdoa tak henti. Bayi lahir selamat, bayi perempuan kecil, menangis lantang. Ibunya selamat, tapi lemah. Saat Rina gendong bayi pertama kali, emosi membuncah, ini adikku, tanggung jawabku.
Tapi Lina datang lagi, serahkan dia padaku. Rina tolak, tidak. Ibu sudah janji padaku. Konflik memuncak, polisi hampir dipanggil. Maya campur, Rin punya hak. Akhirnya keluarga mundur sementara. Tapi Rina tahu ini belum selesai. Harganya hubungan dengan Maya retak, hati terluka dalam. Pasca kelahiran, Rina rawat ibu dan bayi. Maya pulang, tapi jarang bicara. Aku tak yakin bisa terima ini, katanya. Rina hancur, mengapa? Bayi ini tak ubah apa-apa. Debat mereka semakin emosional, penuh pengakuan luka masa lalu. Rina bilang, ini kesempatan buatku makan mereka. Maya, tapi kau lupa makan dirimu sendiri. Kata itu menyentuh, membuat Rina renung, apakah aku masih dendam pada diri sendiri? Emosi semakin dalam, seperti lautan yang tak berujung. Lina tak menyerah, ajukan gugatan hak asuh. Bayi tak boleh dibesarkan oleh lesbian, katanya di pengadilan kecil keluarga. Rina lawan dengan pengacara dari komunitas, cinta tak tentukan kemampuan mengasuh. Sidang tegang, saksi-saksi bicara tentang moral masyarakat. Rina merasa diadili lagi, seperti 5 tahun lalu. Dalam hati, mengapa Indonesia ini begitu keras pada kami? Apakah kami tak pantas bahagia? Maya dukung di sidang, tapi ketegangan rumah tangga semakin parah. Rina mulai depresi berat, merasa kehilangan arah. Akhirnya, hakim putuskan mendukung Rina, tapi dengan syarat, ibu tetap punya hak kunjung. Lina marah, pergi tanpa kata. Ibunya pulih pelan, bilang, terima kasih, nak. Kau selamatkan kami. Rina tersenyum, tapi hati berat. Maya bilang, aku coba terima, tapi butuh waktu. Rina angguk, tapi tahu perjuangan belum selesai. Emosi memuncak, air mata tak henti, ini kemenangan, tapi dengan harga mahal. Hidup baru dimulai dengan bayi kecil bernama Sinta di pelukan Rina. Setiap malam, saat menyusui atau menidurkan, Rina merasa campuran bahagia dan sakit. Ini adikku, tapi juga pengingat luka. Ibunya pulih, tapi tetap tinggal bersama, membuat dinamika rumit. Aku akan bantu, Rin, katanya, tapi Rina ragu apakah ini tulus atau sementara. Maya mulai terlibat, gendong Sinta dengan hati-hati, dia lucu ya. Tapi ketegangan masih ada, debat kecil sering muncul. Rina berpikir, apakah kami bisa bangun ulang? Apakah pengorbanan ini layak? Emosi semakin membara, seperti api yang tak padam. Lina tak hilang begitu saja, ia datang sesekali, dengan senyum paksa, tapi mata penuh dendam. Awas ya, jika ada salah, ancamnya pelan. Rina tegar, tak akan. Tapi dalam hati takut, apakah ia akan rebut Sinta? Masyarakat masih gosip, anak-anak tetangga dicegah main ke rumah. Rina merasa terisolasi, tapi komunitas jadi penopang, kau inspirasi, Rin. Kata itu menghangatkan, tapi tak hilangkan luka. Malam-malam, Rina renung apakah aku benar. Apakah pilihan ini membawa damai, atau lebih banyak sakit? Hubungan dengan Maya perlahan membaik, tapi penuh ujian. Suatu malam, mereka bicara hati ke hati, aku takut kehilanganmu karena ini, kata Rina. Maya menangis, aku juga, tapi Sinta bagian dari kita sekarang. Mereka peluk, tapi Rina tahu bekas luka tetap ada. Ibunya mulai berubah, ikut acara komunitas, belajar tentang LD. Aku salah dulu, nak. Makan aku. Rina makan, tapi prosesnya menyakitkan. Dalam pikiran, pengampunan bukan lupa, tapi lepaskan. Emosi itu dalam, seperti sungai yang mengalir deras. Tahun pertama Sinta penuh drama, sakit kecil, kunjungan Lina yang tegang, tekanan kerja Rina. Maya resign kerja untuk bantu, tapi keluh, ini berat. Rina merasa bersalah, apakah aku tarik dia ke neraka ini?
Debat muncul lagi, tapi kali ini lebih dewasa. Kita lawan bersama, kata Maya akhirnya. Rina tersenyum, tapi hati berat, harga cinta ini mahal sekali. Masyarakat mulai terima pelan, berkat cerita Rina di media sosial anonim, kisah seorang lesbian yang besarkan adiknya. Respons campur, ada dukungan, ada hujatan. Rina bertahan, tapi emosi semakin intens. Suatu hari, Lina datang dengan air mata. Aku salah, Rin. Aku takut seperti ibu dulu. Mereka bicara panjang, penuh pengakuan. Rina makan, tapi tak lupa. Kita keluarga, tapi batas ada. Lina angguk, dan untuk pertama kali, keluarga bersatu. Tapi Rina tahu, itu rapuh. Dalam hati, apakah ini akhir bahagia, atau awal ujian baru? Ibunya meninggal setahun kemudian, damai, meninggalkan wasiat, jaga Sinta, dan jaga hatimu. Rina menangis berhari-hari, emosi memuncak seperti tsunami. Sekarang, dengan Sinta berusia 5 tahun, Rina dan Maya hidup stabil, tapi luka masa lalu masih menghantui. Sinta bertanya, kenapa Tante Lina dulu benci Mama? Rina jelaskan pelan, karena dunia kadang tak paham cinta. Maya tambah, tapi kita buktikan mereka salah. Rina renung, apakah kami menang? Atau hanya bertahan? Emosi itu tetap dalam, penuh drama kehidupan. Apakah memakan keluarga yang pernah mengkhianati selalu merupakan pilihan yang benar?